Oke, selamat pagi, siang, ataupun malam. Bertemu lagi bersama saya, Iketu Sudarma, guru matematika SMA Negeri 1 Bandem, Karangasem, Bali. Pada episode yang kedua ini masih dalam pembahasan matrik. Pada seri pertama kita membahas tentang pengertian dan jenis matrik. Namun pada yang seri kedua ini kita membahas bagaimanakah menyatakan data dalam bentuk matriks. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita pahami ini. Menyatakan tabel dalam matriks, beberapa hal yang harus dipahami adalah matriks sering digunakan sebagai cara untuk menampilkan data dalam kehidupan sehari-hari. Serupa dengan mengatur data dalam tabel, beberapa keuntungan dari mengatur data dalam bentuk matriks adalah matriks dapat dimanipulasi dan dioperasikan untuk membuat perubahan keseluruhan atau dapat menggabungkan data dengan cara yang diinginkan. Nah, contoh menyatakan matriks. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah produksi dan konsumsi minyak pada tahun 2012 untuk 5 negara yang berbeda dalam satuan ribu barel per hari. Oke, perhatikan tabelnya ya. Maka kita menyatakan data ini dalam bentuk matriks. Oke, perhatikan ya. Ada negara, kolomnya produksi, konsumsi. Jadi negara ini akan menjadi baris, produksi dan konsumsi ini akan menjadi kolom. Bagaimanakah bentuknya? Lihatlah penjelasan berikut ini. Ya. Oke, kita perhatikan tabelnya ini. Nah, maka bentuk matriksnya adalah yang akan kita buat yang ada dalam kotak ini. Nah, sehingga menjadilah seperti ini. Nah, itulah bentuk matriknya. Di mana pada matrik ini baris menampilkan negara, seperti tadi inilah baris ini menampilkan negara. Ya, dan kolom menampilkan produksi dan konsumsi. Kita dapat menggunakan matriks ini untuk mencari jumlahan baru. Sebagai contoh, jika kita ingin mengurangi produksi dan konsumsi menjadi setengah dari jumlah semula, maka setiap elemen dalam matrik hanya perlu dikalikan setengahnya. Itulah salah satu aplikasinya. Nah, kita melangkah kepada contoh berikutnya. Oke, perhatikan contoh berikut. Tabel berikut ini menunjukkan persentase jumlah pengguna di setiap kelompok usia yang mendapatkan berita melalui laptop, smartphone, dan tabel. Ya, coba perhatikan, ini usia 18-29, inilah penggunaannya baik laptop, smartphone maupun tablet. Seterusnya, mari kita bahas sesuai dengan masalah yang akan timbul. Yang pertama adalah sajikan data ini dalam bentuk matriks. Pertanyaan yang kedua, berapakah persentase jumlah pengguna dengan usia di atas 49 tahun, jadi di atas ini ya, yang mendapat berita melalui smartphone. Ya, khusus melalui smartphone. Yang ketiga adalah tentukan kelompok usia dari jumlah pengguna terbesar yang mendapat berita dari tablet. Dari tablet ini apakah yang paling besar? Oke, kita bahas sekarang satu persatu dari 3 pertanyaan itu. Yang pertama adalah kita tampilkan dalam bentuk tabel. Sama seperti tadi, jika baris menyatakan usia, kemudian kolomnya itulah laptop, smartphone, dan tablet, maka akan menjadilah seperti ini. Mohon diperhatikan kotak yang merah ini. Maka bentuk matriksnya adalah seperti ini. Ya, sekali lagi, ini barisnya menyatakan pengguna. Kolom pertama menyatakan laptop, kolom kedua menyatakan smartphone, kolom ketiga menyatakan tablet. Oke, pertanyaan pertama tentang bagaimanakah menyatakan dalam bentuk matriks sudah. Sekarang pertanyaan kedua adalah berapa persenkah pengguna smartphone di atas umur 49, seperti itu ya. Nah, untuk pengguna smartphone di atas umur 49 itu untuk yang umur 50 sampai 64 smartphone ya, ada 3 ya.
Kemudian untuk yang di atas 65 tahun dia ada 3 orang. Jadi untuk yang di atas 49 tahun pengguna smartphone-nya adalah 13,3, jadilah dia 16 orang. Nah, berapakah prosentasenya dari pengguna ini? Yaitu semua penggunanya adalah untuk smartphone ada 39, 46, 13, 3. Seluruhnya yang menggunakan smartphone adalah 101. Jadi yang ada di atas umur 49 itulah 16 dibagi 101 sehingga mendapatkan 15,8%. Oke, mohon dicermati ya. Tadi yang menggunakan di atas 49 adalah 16, seluruhnya adalah 101 sehingga persentase pengguna di atas umur 49 itu adalah 16 dibagi 101 menghasilkan 15,8%. Oke. Pertanyaan nomor B sudah terjawab. Pertanyaan nomor C, di pengguna tablet yang paling banyak apa? Nah, ini yang paling banyak adalah 43. Siapakah penggunanya? Umur berapakah yang penggunanya? Yang menggunakan tablet paling banyak adalah antara umur 30 sampai 49 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, aplikasi yang lain selain menggunakan tabel atau tabel, ada juga nantinya adalah pada saat memanfaatkan sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya, ini persamaan linear dua variabel. Bagaimanakah menyatakan dalam matrik nanti sehingga dalam menyelesaikan ini selain dengan menggunakan eliminasi, substitusi, campuran, atau determinan nanti juga bisa selesaikan dengan matrik. Nah, bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita perlu membuat matrik berukuran 2x2. Kenapa? Karena di sini adalah yang sebelah kiri adalah 2 baris 2 kolom, variabelnya X dan Y. Sehingga kita pertama membuat ini, melihat konstantanya 2, 3, 1, 2. Nah, tuh 2, 3, 1, 2. Ambil konstantanya. Kemudian karena variabelnya ada 2, ya, kita buat variabel berukuran hanya X dan Y dalam bentuk 2 kali 1 sehingga menjadilah seperti ini. Tinggal mengisi sama dengan ya. Hasil kalinya nanti ya ini adalah 2 kali 2 1, di mana banyak kolom dan banyak baris di sini akan sama, maka bisa dikalikan, akan hasilnya adalah nanti adalah 2 kali 1 ya, akan seperti inilah hasilnya. Ini hasilnya. Sebagai hasil nanti aplikasinya kita akan mencari X, Y berapakah ini. Nah, lebih lanjut masalah penyelesaiannya nanti pada matematika lanjut. Oke. Nah, itu menyatakan matriks dari menjadi matrik. Tambahan lain, saya berikan tambahan lain bagaimanakah mengalihkan matriks 2x2, karena konsep ini akan digunakan nanti dalam seri berikutnya atau topik berikutnya dalam transformasi fungsi. Oke. Prinsip dari perkalian matriks adalah matrik bisa dikalikan, syaratnya adalah banyak kolom pada matrik pertama itu sama dengan banyak baris pada matrik kedua. Itu syaratnya baru bisa dikalikan. Sekali lagi, syaratnya adalah banyak kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyak baris matrik kedua. Nah, ya. Nah, terus bagaimanakah prinsip mengalihkan? Kalikan baris dengan kolom. Artinya baris pada matriks pertama ya dikalikan dengan kolom pada matriks kedua, kemudian hasilnya dijumlahkan, hasil kali elemennya. Sekali lagi, baris pada matriks pertama itu dikalikan dengan kolom pada matriks kedua, kemudian jumlahkan hasil kali elemennya. Nah, misalnya begini nih. Jadi kalau penjelasan tadi adalah ini baris kalikan kolom, baris kalikan kolom. Ini dikalikan ya, ini dikalikan, dijumlahkan hasilnya. Jadi prinsipnya adalah ya, dilihat dari ordonya dulu ya. Ini ordonya 2 kali 2, ini ordonya 2 kali 1. Jadi banyaknya kolom
banyak kolom sama dengan banyak baris. Nah, ini banyaknya kolom matrik pertama dan banyaknya baris matrik kedua sama, baru bisa dikalikan. Hasil kalinya ketika ini sama adalah ini 2 kali 1. Itu prinsipnya. Ya. Kalau tidak di sini sama, kalau di sini tidak sama, maka tidak bisa dikalikan. Itu prinsip perkalian. Oke, sekarang kita telah bagaimanakah mengalihkan ini. Mohon dipahami dengan baik karena ini agak sedikit rumit. Oke. Ya. Baris pertama pada matriks pertama, nah ini baris pertama pada matriks pertama, baris pertama pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pada matriks kedua, dikalikan ini, ya. Jadi kalau kita cari adalah di mana A kali X, A kali X dapat AX ditambah dengan B kali Y. Nah, ini hasilnya. Dengan cara yang sama, nanti baris kedua ini dikalikan dengan kolom. Ya, baris kedua ini dikalikan kolom dengan prinsip yang sama. Jadi, baris kedua matriks pertama, nah baris kedua matriks pertama ini CD dikalikan dengan kolom matriks kedua, kolomnya ini. Sehingga disinilah C kali X dapat CX, D kali Y dapat DY. Ya, ini dijumlahkan. Itulah sebagai hasil. Ya, sekali lagi nanti ini digunakan pada pembahasan transformasi fungsi. Ya, kita mengerti dari sekarang. Nah, mari kita lihat contohnya. Ya, tadi ini adalah pemindahan dari sini A kali X AX tambah B kali Y. Kemudian kedua CX C kali X tambah D kali Y. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Misalnya ini. Ya, kita kalikan 1 kali 0, 1 kali X baris pertama, 1 kali X ditambah 0 kali Y. Akan menjadi 1 kali X tambah 0 kali Y. Demikian juga ini 0 kali X ditambah min 1 kali Y, maka akan menjadi seperti ini. Saya ulang, 1 kali X adalah ini 0 kali Y, ini tambahkan. Demikian juga yang kedua, 0 kali X ini kali tambah min 1 kali Y ini. Nah, kalau 1 kali X kan X tambah 0 kali Y kan 0, berarti X tambah 0 adalah X. Demikian juga ini 0 kali X kan 0, plus min kan min 1 kali Y lah min Y, sehingga hasilnya adalah seperti ini. 1 kali X adalah X, 0 kali Y adalah 0, 0 kali X adalah 0, min 1 Y adalah min Y, sehingga hasil akhirnya adalah X min Y. Nah, mudah-mudahan paham. Sekali lagi dipahami. Nanti ini kita gunakan dalam transformasi fungsi. Dalam hal ini saya bahas sedikit tentang perkalian, walaupun judulnya tadi adalah menyatakan tabel dalam bentuk matriks. Kenapa? Karena nanti dalam transformasi fungsi ini akan digunakan. Oke, sekian dulu pembahasannya. Terima kasih banyak. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi, kita akan mengerti, tidak cukup dengan sekali dua kali menyimaknya. Maka silakan diulang-ulang, kemudian bila perlu dicoba. Niscaya pasti bisa. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran lainnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Terima kasih banyak. Saya akhiri.